Seorang akan nikmat mengucapkan alhamdulillah justru kalau pernah melewati masa sulit dalam itu. Ya. Sehingga jemaah sekalian senantiasa berada di zona nyaman justru semakin berat mengucapkan pujian alhamdulillah. Bahwa saya rahasia itu jemaah sekalian tidak boleh diberikan kepada perempuan. Apa sebab? Isu lebih cepat tersebar ketika tertangkap di telinganya seorang perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Justru pernah melewati episode yang tidak nyaman dalam hidup. Saya mencontohkan mulut kita jemaah sekalian, lisan kita atau gigi kita. Ketika tidak pernah kita merasakan sakit gigi atau mungkin sariawan, pasti kita akan menganggap sehat mulut itu hal yang biasa. Barulah kita akan terasa bahwa sehat mulut itu luar biasa ketika satu saja titik sariawan yang ada di mulut kita sudah mempengaruhi berkurangnya nikmat kita di dalam mengkonsumsi makanan. Itu baru satu titik jemaah. Maka inilah muhasabah. Begitupun dengan ujian yang lainnya. Seorang akan nikmat mengucapkan alhamdulillah justru kalau pernah melewati masa sulit dalam itu. Ya. Sehingga jemaah sekalian senantiasa berada di zona nyaman justru semakin berat mengucapkan pujian alhamdulillah. Saya mencontohkan zona nyaman tanpa kita sadari. Contoh paling konkret, mohon maaf, andaikan Allah takdirkan kita sudah settle secara income, penghasilan, gaji tetap setiap bulan pasti ada di rekening kita, mau hujan mau tidak hujan, mau kita telat kerja atau tidak, andaikan pasti masuk. Maka seperti ini juga bagian ujian, Pak. Ujian untuk membuat kita syukurnya lebih berat. Contoh paling konkret, narik dari ATM saja, kadang kita bisa lupa mengucapkan alhamdulillah karena pasti masuk, Pak, dalam rekening kita. Berbeda mungkin saudara-saudara kita yang belum pasti penghasilannya. Jualan, hari ini berapa lakunya, berapa porsi. Itu bismillahnya ketika mengawalnya bisa lebih mantap. Tentunya pedagang mukmin ya, pedagang seorang muslim. Ya, bismillah, ya Allah berkahi jualan saya hari ini. Sehingga dapatnya pun alhamdulillahnya itu luar biasa, jamaah sekalian, terasa sampai hati. Alhamdulillah 30 porsi hari ini. Apa sebab jamaah sekalian? Karena lebih merasakan kebersamaan Allah di dalam aktivitasnya. Makanya Allah menghadirkan ujian itu sebenarnya sayangnya Allah kepada kita, Pak, agar kita mensyukuri nikmat Allah itu lebih baik ketika kita pernah melewati masa-masa tidak nyaman dalam kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita semua hamba yang pandai untuk bersyukur, pandai untuk melihat nikmat, karena sesungguhnya kufur adalah bencana yang besar dalam kehidupan. Jamaah yang Allah muliakan, tidak lupa kita bersolawat untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga keberkahan daripada solawat memupuk kecintaan kita kepada beliau, kerinduan kita untuk bertemu, untuk mendapatkan hak syafaat kelak, dan tentunya solawat yang memupuk kesadaran bahwasanya kita beragama, berkomitmen untuk mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komitmen mengikuti Rasulullah inilah jamaah sekalian yang menjadi sebab orang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jadi Allah telah menunjukkan peristiwa di kanan kiri kita, kematian orang-orang yang dipilih dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu mendapat label beragama lewat lisan manusia. Contoh label beragama, hamba Allah ini masuk kategori sunnah atau tidak sunnah menurut stempel manusia. Karena sesungguhnya di atas sunnah itu bukan labelisasi atau monopoli sekelompok manusia ya, tapi dia berjalan di atas sunnah adalah komitmen pribadi yang Allah tahu siapa yang komitmen dengan agamanya dan siapa yang tidak. Sehingga hadiah husnul khotimah itu tidak lihat ormasnya, Pak. Kita melihat siapa yang dimatikan dalam keadaan baik, beramal soleh, lihat KTP-nya pasti Islam, dia seorang muslim. Dan yang kedua, pasti multi madhab, Pak. Tidak selalu yang husnul khotimah madhab Syafi'i semuanya. Tidak selalu yang husnul khotimah madhab Hambali semua.
Jadi jangan ekstrim dalam bermadhab kemudian kita menyalahkan madhab yang lain. Kalau manhaj jelas satu saja jalan Islam ini. Manhaj itu adalah jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Komitmen, Pak. Apa yang dihalalkan dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, kita komitmen mengikuti. Apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, komitmen saja ninggalkan, Pak. Tanpa klaim, tanpa label dari manusia bahwasanya kita telah berada di atas jalan itu, tapi kita sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara Allah ketika telah mencintai seseorang, salah satunya memberikan bonus pemanis madu dalam kehidupan, dimatikan dalam keadaan dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara list daftar tanda cintanya Allah kepada manusia. Tanda cintanya Allah kepada manusia itu banyak, Pak. Diuji itu juga cintanya Allah kepada kita, termasuk dalam muqaddimah yang tadi saya sampaikan, supaya kita bisa lebih mudah bersyukur setelah lewati ujian. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahnya itu enak banget, Pak. Ya, kalau nggak pernah diuji, alhamdulillahnya biasa. Ya, nah, itu innallaha idza habba 'abdan ibtala. Hadisnya adalah Allah ketika mencintai seseorang mengujinya. Contoh yang lain Allah mencintai seseorang itu adalah dengan memahamkan dia urusan agama. Jadi jamaah didorong untuk ingin tahu ilmu tentang Islam, tentang akhirat, tentang iman. Itu juga kasih sayang Allah menyapa kita, Pak. Bersyukur kita digerakkan mau ke masjid, itu sayangnya Allah kepada kita. Dalilnya, man yuridillaha bihi khairan yufaqihu fiddin. Masyhur di telinga kita insyaallah, siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah fahamkan dia dalam agama. Dia diberitahu tentang ini baik, ini tidak baik, dan didorong untuk kuat mengamalkannya, mengerjakannya, tertarik untuk menjalankannya. Kemudian salah satu deretan lagi Allah cinta kepada manusia itu banyak, Pak, hadisnya, saya sebutkan 3 saja. Ciri juga Allah itu mencintai manusia adalah memilihkan waktu yang tepat, waktu kematiannya, Pak. Nah, ini tadi saya katakan, bahwasanya Allah sudah cinta sama seseorang, ya nggak lihat tuh kamu benderanya apa ini, ya hijau atau biru dan sebagainya. Dia seorang muslim komitmen beragama, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak salah tersesat, kemudian juklaknya supaya mudah memahami sesuai generasi para salafus soleh terdahulu. Generasi salafus soleh itu satu yang direkomendasikan oleh Nabi SAW yang kita ikuti adalah khairul quruni qarni. Sebagai generasi adalah mereka yang hidup bersamaku, generasi para sahabat. Hidup muslim, bertemu dengan Nabi, mati beriman, sahabat. Man laqiyan Nabi sallallahu mu'minan wa mata al-Islam. Generasi berikutnya tsummal ladzina yalunah, tabi'in. Generasi yang ketiga tsummal ladzina yalunah, generasi tabi'ut tabi'in. Ya, jadi kalau tidak mendapati apa yang terjadi di masa Nabi, ya, kan perintahnya alaikum bisunnati, hendaklah kalian ikuti sunnah, jalan yang pernah aku tempuh. Kalau nggak pernah Anda dapati di masaku, wa sunnatu khulafaur rasyidin, Anda lihat cuklaknya lewat generasi sepeninggalku, khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, generasi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, jamaah yang Allah muliakan, hari ini kemudian kita lebih dipermudah dengan hadirnya madhab. Madhab itu madhaba ilaihi, singkatannya ya dari kata madhaba ilaihi. Contoh jamaah bab tentang fikih, sholat saja. Hadis tentang sholat itu jumlahnya ribuan jamaah. Kalau kita mengikuti generasi salafus saleh, batas kemampuan kita sampai level mana memahaminya? Dari ribuan hadis tentang sholat. Saya meyakini jamaah sekalian belum benar-benar sholatnya benar. Benarnya saya sebut 3 kali ya. Belum benar sholatnya karena harus memahami sekian ribu hadis baru bab sholat. Nah, alhamdulillah kita dibantu oleh para imam mujtahid yang mereka telah punya kapasitas mujtahid untuk membantu kita memahami ribuan hadis. 5 perpustakaan tentang sholat itu disimpulkan oleh 4 mazhab sehingga kita lebih mudah untuk beragama. Nggak perlu jamaah nyimpulkan sendiri. Menurut saya menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Kata yang lain karena baca hadis yang lain, enggak. Nabi mengatakan innahu bid'atun minka. Kemaluan itu bagian anggota tubuhmu, kayak hidung, kayak tangan, ya kayak kuping. Ya kata siapa najis? Nabi sendiri mengatakan enggak najis, kelailah berdua ya. Karena kita ini nggak punya kapasitas untuk istimbat hukum.
maka disuruhlah kita merujuk kepada madhab-madhab tadi Pak, yang punya kapasitas ilmu untuk nyimpulkan hukum syar'i. Ya, nah, diakui 4 tadi ya, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Nah, sekalian. Nah itu silahkan dan jangan berkelahi, karena a'immatul madzahib mereka mengajarkan kepada kita untuk tidak bertaklid. Yang kedua, tidak ta'assub, tidak fanatisme madhab, ya, karena mereka mengecam pengikutnya yang fanatisme madhab. Di Kuwait pernah terjadi seorang imam yang bermadhab Maliki, masih muda sekali jamaah sekalian, suaranya bagus, khutbahnya bagus. Jadi syarat imam di sana itu pasti harus wajib bisa khutbah, karena juga memberi rujukan referensi bagi umat kalau bertanya permasalahan selalu terbiasa datang ke imam masjid. Itu tradisi di Timur Tengah begitu Pak. Jadi mereka pasti paham hadis, paham ayat. Nah imam dia pasti khotib. Dalilnya apa? Wal imamu yahtub, dan imam ketika mereka berkhutbah. Jadi khotib Jumat itu ya imamnya, tidak dipisah sunnahnya. Jadi yang khotib Jumat maka dialah imamnya, kecuali ada uzur baru imam maju. Karena khotib itulah imam, gitu ya. Dan menentukan qomat adalah imam. Ya. Kalau kuat-kuatan antara alarm dan imam ya kuatan imam hukumnya Pak. Meskipun alarm bunyi, tapi kalau imam tidak mengatakan qomat ya tidak qomat. Ya, kalau hak adzan muadzin, tapi kalau hak qomat imam. Jadi nggak boleh muadzin tiba-tiba adzan sebelum ada instruksi imam. Ya, itu kalau mengikuti tekstual sunnahnya demikian. Nah, jamaah sekalian ya kan, jadi kita dibantu untuk memahami syariat ini, untuk menyimpulkan hukum-hukum yang hadisnya nggak satu, ya, mengikuti pendapat madhab yang ada tadi. Ya, jadi kenapa mengikuti madhab? Karena para madhab tadi yang mengikuti generasi salafus soleh, sehingga mereka menggarisbawahi, ya, atiuni ma'atullah wa rasulullah, taati kami ketika kami mentaati Allah dan Rasulnya. Sehingga kalian ketika mendapati apa yang datang dariku menyelisihi apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, selisihi diriku. Kata Imam Syafi'i demikian. Ya, dan itu untuk menjadi komitmen mereka pasti mengikuti generasi salafus saleh. Jadi nggak boleh dibandingkan Pak, ngikut Syafi'i atau ngikut Muhammad SAW. Ya nggak bisa dibandingkan, nggak boleh. Seakan-akan kita menuduh Imam Syafi'i nggak mau ngikut Nabi SAW. Jadi ini yang penting untuk kita sama-sama pahami. Jamaah yang Allah muliakan, karena tidak semudah itu bisa menyimpulkan hukum. Ya, menyimpulkan hukum itu minimal ada beberapa disiplin yang kita paham. Tahu tentang nasih dan mansuh. Mana hadis yang pertama, mana hadis yang terakhir. Ya, karena penentuan hukum itu ya ditentukan dari hadis yang terakhir salah satunya. Mana ayat makiyah, mana ayat madaniyah. Yang kedua adalah qawaidul jama', metode mengumpulkan. Mana yang periwayatannya paling banyak dan mana yang jalurnya sedikit. Nah, kita dari mana tahunya Pak? Karena kita belum paham tentang rijalul hadis, tentang kriteria orang-orang yang membawa hadis ini siapa, hafalannya gimana, akhlaknya gimana, ya, gurunya siapa, sanadnya kemana, kita nggak paham. Ya, karena para ulama madhab itu wajib hafal hadis, bukan hanya matannya. Matan itu bunyinya hadis Pak. Innamal a'malu binniyat itu matan. Ya. Tapi kalau yang bunyinya an siapa, an sampai an Rasulullah, nah itu sanad Pak. Dan meriwayatkan itu enggak hanya satu jalur. Ya, enggak satu jalur. Nah, ini kapasitas yang kita tidak miliki. Jadi metode mengumpulkan. Ya. Ada lagi jamaah sekalian yang Allah muliakan terkait tentang metode mana yang kuat dan mana yang lemah. Dan itu nanti ada penjabarannya, dan itu baru satu disiplin ilmu. Ya, kemudian nanti ada disiplin ilmu usul fikih. Jadi kalau kita belajar fikih itu nggak lengkap kalau nggak disertai ilmu usul fikih. Belajar hadis nggak lengkap kalau nggak belajar tentang ilmu usul hadis. Dan itu suatu yang berbeda jamaah sekalian. Ilmu fikih hanya belajar tentang halal, haram, wajib, sunnah, berapa rakaat, caranya bagaimana. Tapi kalau ilmu usul fikih adalah ilmu yang membantu untuk menyimpulkan hukum fikih. Saya contohkan, gimana hukum membayar zakat fitrah dengan beras? Apa dalilnya? Cari teks hadisnya nggak ketemu Pak, karena zaman Nabi nggak ada beras.
Apakah membayar zakat fitrah dengan beras masuk kategori bid'ah sehingga karena tidak pernah dilakukan di masa Nabi? Gimana nyimpulkan hadisnya? Pakai ilmu usul fikih. Ya, pakai ilmu usul fikih. Ya, jamaah sekalian, apa hukumnya belajar? Mana dalilnya? Mana dalilnya yang mengatakan bahwa saya wajib? Ya. Hukum yang mengatakan wajib, derajatnya nggak sampai sahih, jamaah sekalian. Kalaupun ada itu qaul para ulama. Dan terus kenapa dihukumi wajib? Pakai ilmu usul fikih. Sesuatu yang mengantarkan kepada sempurnanya sebuah kewajiban, maka pengantar sebuah kewajiban menjadi hukumnya wajib. Al-wasail, perantara, hukumnya sama dengan maksud, dengan yang dituju. Karena tanpa perantara ini nggak sampai kepada tujuan. Hukum wajibnya adalah perintah contoh memperbaiki genteng. Tidak ada perintah mencari tangga. Maka apa hukum mencari tangga? Contoh andai kan tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil mencari tangga. Bid'ah. Ya tidak bisa langsung kita simpulkan demikian. Kita cari tahu. Ternyata kalau nggak ada tangga nggak bisa sempurna memperbaiki genteng. Maka hukum mencari tangga menjadi wajib. Ya. Dalilnya usul fikihnya ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimmu. Apa-apa yang tidak bisa yatimmu sempurna kecuali dengan dia, maka dia yang awalnya nggak wajib jadi wajib. Nah itu contoh-contoh ilmu yang mendukung akhirnya muncullah kesimpulan hukum. Ya, jadi kalau kita belajar cuman tekstual jamaah sekalian, maka pasti akan kaku dalam beragama dan pasti akan cenderung mudah dalam menyalahkan. Maka muncullah a'immatul madzahib ini, jamaah yang Allah muliakan, untuk membantu kita tidak hanya secara tekstual tapi juga kontekstual. Dan dua metode ini tidak saling bertentangan dan dua-duanya saling menghargai. Tekstual masalah hilal, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati. Puasalah kamu ketika melihat hilal, berbukalah kamu ketika melihatnya. Teksnya demikian. Kita nggak melihat di sini, ya sudah. Kita tidak bebani dengan hilalnya negara lain. Itu tekstualnya. Kontekstualnya tidak demikian. Sehingga beberapa mazhab sampai menyebutkan hilal di sebuah negeri berlaku untuk seluruh negeri kaum muslimin ketika dia tidak dibebani untuk sampainya informasi kepadanya. Jadi tidak takalluf. Takalluf itu memberatkan, cari-cari gitu ya, sehingga informasinya itu sulit kita cari sampai nunggu bergadang. Enggak. Ya masuk aja karena informasinya mudah dapat, maka ketika dia mudah dapat informasi hilal itu, maka dia boleh mengikuti hilal di negara yang lain. Itu kontekstualnya. Maka ada pendapat ru'yah lokal sama ru'yah global. Ya itu begitu Pak, istihad itu Pak. Ya jadi tidak perlu kita saling menyalahkan. Baik, jamaah, ini sebagai mukadimah agar kita pertama bersyukur kepada Allah, yang kedua agar kita beragama, berkomitmen mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah ketika cinta kepada seseorang yang telah mengikuti sunnahnya, banyak perkara yang tadi telah disebutkan dalam hadis. Di antaranya Allah menyapanya dengan ujian. Buktinya semakin antum mengikuti sunnah semakin banyak ujian. Mulai ujian ucapan, cibiran, dan banyak hal. Entah dibilang soalim, dibilang apa. Itu contoh-contoh konkretnya teman. Ya, pasti akan disapa dengan ujian. Yang dulunya rame, antum komitmen sunnah, mungkin awalnya diuji, mulai ada sedikit yang lari pelanggan. Jamnya lagi rame makan siang, antum sholat, contoh begitu ya. Nah itu kan ujian Pak, jamaah sekalian. Ya, antum meninggalkan itu karena Allah atau tetap bersenang-senang dengan yang membuat kita dapat banyak duniawi menurut matematika duniawi. Nah, itu kan ujian kita. Kemudian Allah memahamkan agama, itu juga cara Allah menyapa. Kemudian Allah memilihkan waktu yang tepat untuk kematian kita. Innallaha idza ahabba 'abdan assalahu. Allah memberi pemanis madu di akhir usia kita. Dan apa pemanis madu itu? Kata para sahabat ketika bertanya, Nabi mengatakan, yuwafiqhu lahu amalun sholeh. Dia ditempatkan untuk beramal soleh di ujung usianya. Hatta yalqa anhu jiranahu wa man haulahu. Sampai membuat iri para tetangganya, orang-orang sekeliling yang membicarakan tentang enaknya kematian. Ya, kita lihat jemaah sekalian video-video yang orang meninggal habis melaksanakan ketaatan. Kita iri jemaah sekalian. Itu dipastikan dia punya amalan rahasia menjadikan dia dicintai oleh Rabbnya. Ya, pasti ada amalan, dan itu pasti terjadi setelah kematian. Banyak orang memberikan testimoni. Orang-orang memberikan testimoni. Jamaah sekalian, saya punya sahabat yang menyentuh dakwah di kalangan anak muda, yang memang kadang akhirnya merubah acara jalan-jalan mereka menjadi safari dakwah.
Jadi ikut touring lah jamaah sekalian. Salah satunya dia memang mendekati para pemuda agar tidak melebar kepada dosa, tetapi justru mengajaknya untuk jalan ke masjid, touring ke masjid, berbagi kebaikan kepada sesama. Jadi silaturahim antar masjid dari kabupaten ke kabupaten. Allah takdirkan Allah yarham, beliau wafat karena kecelakaan jamaah sekalian, dan ini di perjalanan dari Malang ke Bali pada waktu itu, daerah Banyuwangi, beliau kecelakaan. Jamaah sekalian Allah muliakan, dan itu sudah diberikan tanda oleh Allah. Pamitan, cara pamitannya, bahkan videonya di grup saya, di grup kami itu alma mater, itu udah nadanya perpisahan. Materi-materi kajiannya akhir-akhir tentang kematian, mempersiapkan kematian. Seakan-akan ada rasa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Setelah wafat itu banyak testimoni, Pak, dari orang-orang yang pernah disapa dengan beliau. Beliau habis kajian, ada beberapa hamba Allah yang senantiasa disapa, dibantu, diringankan, setiap hari diberikan makan. Habis pulang subuh ke masjid kajian, pasti ada. Dan orang-orang itu nanti berbicara. Maka saya katakan, tidak ada orang yang tahu, pasti orang itu punya amalan rahasia. Tidak mungkin, tidak. Hanya Allah dan tahu, dan hanya orang yang dibantu yang tahu, Pak. Nanti ketika meninggal barulah ada orang cerita. Jadi salah satunya dari seorang bernama Pak Budi pada waktu cerita ketika teman-teman mewakili dari alma mater kami untuk takziah ke keluarganya di Malang. Itu datang, ketika itu bertemu juga para pentakziah yang lain, dan bercerita seorang hamba Allah, Masya Allah, beliau ngasih saya itu untuk 7 hari karena beliau izin safar 5 hari. Jadi kenapa ngasih? Karena setiap pagi beliau pasti ngasih makan sama bapak ini, jemaah sekalian. Bapak ini akrab ke masjid, tapi Allah uji secara ekonomi. Beliau pasti nyamperin bukan di masjid, Pak. Beliau datangi ke rumah supaya tidak diketahui oleh orang lain. Ya, beliau ke masjid dan beliau pamitan sama bapak ini secara khusus, Pak, ini untuk makan 7 hari ya, Pak. Saya mau perjalanan dulu. Ya, ini mungkin terakhir, Pak. Ngomongnya sudah begitu, Pak. Ini saya lebihin. Saya percaya 5 hari, cuma saya lebihin 2 hari, Pak. 7 hari dikasih. Setiap hari pasti dikasih makan, Pak, hamba Allah. Dan itu baru satu yang bercerita. Maka saya katakan ada banyak hamba Allah yang wafatnya dalam keadaan bukan berarti kemudian kecelakaan, enggak. Tapi Masya Allah kondisinya tidak patah-patah, tidak apa. Baik sekali jemaah sekali. Meskipun sababiahnya adalah kecelakaan. Ya, tidak rusak kepalanya dan sebagainya, bersih. Ya, darah itu kemudian masih segar dan sebagainya ketika ada benturan. Masya Allah, artinya terlihat bahwasanya ketenangan kepada, apalagi ya waktu itu setelah melaksanakan ibadah sholat kemudian barulah melanjutkan perjalanan. Ya, dan jemaah yang Allah muliakan, ini baru satu di antara sekian banyak contoh hamba Allah yang mungkin telah dengar di telinga kita, dipilih di waktu yang tepat, di waktu kematiannya. Jemaah, sisa waktu ini sesi pertama, sesi kedua kita baru bahas satu ayat pendek untuk melanjutkan tadabbur faedah kita dari surah Yusuf. Jadi dua bagian supaya 2 tema, satu tentang keluarga, yang pertama adalah tema tentang keimanan dan juga tema tentang tazkiyatun nafas. Saya gabungkan 3 tema ini dan semoga bisa banyak manfaat kita lebih untuk mengambilnya. Satu ayat pendek di ayat 30 di surah Yusuf, sedikit saya akan mengambil pelajaran supaya jamaah kita para laki-laki lebih bersabar kepada perempuan, terutama menyikapi beberapa hal yang memang Allah berikan ujian itu pada laki-laki dan ujian pada perempuan. Ini ayat 30 setelah kita melewati episode pertama, episode ujian fitnah yang menimpa Nabi Yusuf, godaan Zulaikha, sebutan kisah Israiliyatnya namanya Zulaikha. Yang kedua adalah berbicara tentang kemarin suami yang tidak memiliki rasa cemburu atau marah ketika maksiat, dan itu sebab pertama rahasia suami telah dipegang oleh istri sehingga dia tidak berani macam-macam kepada istrinya. Ya. Yang kedua adalah pejabat yang senantiasa dominan kepada public image, mementingkan bagaimana omongan orang di luar, sehingga supaya orang luar tidak tahu berita itu maka memerintahkan orang rumah untuk keep silent,
Jadi tenang, nggak usah bersuara, kalian minta ampun aja, kesalahan kalian aku maafin. Wes nggak usah cerita rame-rame. Kalau rame-rame ngundang media tambah kacau, karena kita ini adalah pejabat dan punya kompetitor lawan politik. Karena kalau tahu maka ini menjadi jurus lawan politik untuk menjatuhkan kita. Ini versi tafsir yang kemarin kita simpulkan apa sebab kok. Kemudian ada lagi sebab karena Al-Aziz merasa lemah dan merasa bersalah dengan istrinya. Satu, tidak memiliki keturunan. Yang kedua, tidak bisa memenuhi hasrat seksualnya. Ya, sehingga merasa bersalah. Sifat merasa bersalah itulah menjadikan tidak bisa banyak bicara ya seorang suami kepada istrinya. Hari ini kita akan melihat respon ketika berita itu menyebar jamaah sekalian. Dan inilah kenapa saya katakan ini pelajaran. Bahwa rahasia itu jamaah sekalian tidak boleh diberikan kepada perempuan. Apa sebab? Isu lebih cepat tersebar ketika tertangkap di telinganya seorang perempuan. Nanti apa sebabnya? Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala niswatun fil Madinah. Berkatalah sekelompok perempuan di kota itu, di kota Mesir. Sekelompok wanita ini disebutkan kalau bahasa kita dharma wanita Mesir, Pak. Jadi istri-istri pejabat. Jadi gini, Pak. Orang itu kalau berkomentar, apalagi dibalut dengan hasad ingin menjatuhkan, itu sebab dua, Pak. Satu karena dia kenal, yang kedua karena punya profesi yang sama. Saya ulangi, Pak. Jadi potensi hasad itu nggak jauh-jauh. Kita kenal orang itu, yang kedua kita punya profesi yang sama. Suatu ketika setelah saya kajian di Masjid Istiqomah beberapa tahun yang lalu, masih ingat ada seorang yang pedagang bakso. Baksonya cukup laris sama sekali karena berada di komplek-komplek besar di Balikpapan dan enak lah rasanya. Beliau menceritakan beberapa waktu terakhir ini ada hal yang aneh terjadi. Sambal baru buat, tiba-tiba dari wajan keluar belatung, kuahnya cepat basi, hal-hal yang nggak biasa lah terjadi. Kemudian saya katakan ya banyak zikir pagi, zikir sore, zikir pagi, zikir sore. Mau berangkat perlindungan saya ajari doa-doa singkat yang memproteksi lah dari gangguan orang-orang hasad terutama. Jamaah sekalian, kemudian pertanyaan, Ustadz, kalaupun ada yang hasad kira-kira siapa? Saya bukan dukun. Cuman kalau menurut rumus hasad yang disebutkan para ulama, hasad itu tidak akan terjadi, sulit terjadi kalau orang yang nggak kenal. Ya, nggak kenal. Ada selebritis kita nggak kenal, Pak, pakai mobil mewah lewat depan rumah kita. Wah, dibukalah kacanya, emasnya dari gelang sini sampai gelang sini. Ya, kita nggak terlalu jealous pada mereka. Beda kalau yang lewat mobil pakai mobil mewah itu teman transmigrasi kita, Pak, seangkatan, kita kenal. Wah, itu beda rasanya gitu ya. Mau berangkat sama susahnya, kok dia beli mobil duluan. Ya, jadi satu potensinya karena kita kenal. Berarti orangnya kenal antum, ya kenal. Tapi ini nggak boleh menjadikan kita bon prasangka kemudian tajassus. Karena dosa ghibah itu akan berangkat dari sana. Dzon, prasangka dulu. Yang kedua tajassus, mata-matai, cari-cari tahu. Yang ketiga baru ghibah. Inilah yang disebutkan dirangkai dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhilah oleh kalian banyak berprasangka. Wala tajassasu, dan janganlah kalian saling tajassus mata-matai. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian saling menghibah. Jadi tiga dosa ini berantai, Pak. Berawal dari makanya jangan prasangka dulu gitu. Nah, terus saya kasih itu untuk membuat kita selalu akan ada orang yang kenal dengan kita. Profesinya sama dengan kita, bisa potensi hasad dengan kita. Tapi ini bukan untuk menuduh orang lain yang kenal dengan kita atau profesinya sama pasti yang melakukannya. Tidak, jangan. Yang kedua pasti kenal, pasti seprofesi. Apa? Ya sesama penjual bakso, Pak. Susah penjual sapu hasad sama sampean gitu ya. Lebih mudah, meskipun ada, lebih mudah hasad sesama penjual bakso karena sampean laris. Itu nanti sesama profesi itu berlaku sampai profesi agama, Pak. Kalau ada muadzin 2 orang, potensi hasad muadzin 1 dengan muadzin yang lain. Kalau ada imam itu 2 orang, maka imam 1 hasad dengan imam yang lain. Kalau ada guru atau ustadz lebih daripada 1, ustadz yang 1
Hasad dengan ustadz yang lain karena pendengarnya lebih banyak, karena muridnya lebih banyak, itu bisa menjangkiti kepada semua level ilmu jemaah. Itu hasad, dasarnya hasad. Jarang kalau hasad itu kepada yang tidak kenal. Apa murid hasad dengan gurunya, guru hasad dengan muridnya? Bisa, cuman agak lebih sulit. Lebih mudah adalah sesama profesi. Dan jamaah yang Allah muliakan, rahimani wa rahimakumullah, ini penting untuk kita sama-sama paham. Saya kembali jamaah. Jadi perempuan di Mesir tadi yang disebutkan dalam ayat ini punya profesi sama dengan istrinya Al-Aziz, sama-sama ibu Dharma. Maka potensi hasadnya terhadap yang terjadi itu lebih besar. Dan kalau ada hal yang menjadi aib, itu juga menjadi satu jurus yang memang dibuat untuk menjatuhkan. Jadi selalu orang itu kalau hasad Pak, cari peluang kekurangan untuk semakin dijatuhkan. Wah, ini waktunya nih, momen untuk menjatuhkan Al-Aziz. Ya, isu itu. Maka mereka mengatakan imra'atul aziz turawidu fataha. Istri Al-Aziz menggoda berkali-kali pemudanya atau budak gantengnya, ya. Qad saghafaha hubba, dan bahkan dia telah sangat cinta kepada budaknya. Innalanaroha fi dhalalim mubin, sungguh kami melihat perilakunya istri Aziz itu sungguh sangat sesat sekali. Salah banget dia, masa budak sama budak. Dia kan wanita terhormat. Nah, nanti ditanggapi oleh istrinya Aziz, oh kalian belum tahu, diundanglah mereka ke istana Pak. Disiapkan buah-buahan dan disiapkan pisau yang sangat masyhur kisahnya nanti di ayat berikutnya. Dan Nabi Yusuf diperintahkan untuk keluar dan melintas di depan mereka. Barulah mereka tahu kenapa kok istri Al-Aziz bisa tergila-gila kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam sebuah riwayat disebutkan inna Yusuf utiya satrul husni. Sungguh Allah telah memberikan Nabi Yusuf separuh kegantengan laki-laki di dunia ini. Jadi separuhnya Pak itu sudah dikasih Allah kepada Nabi Yusuf. Separuhnya dibagi ke kita semua Pak sampai hari ini gitu ya. Jadi bisa dibayangkan Pak. Maka hari ini nggak ada Pak orang ada kita melintas wanita kemudian sampai ngiris-ngiris tangan nggak sadar, itu belum ada hari ini Pak. Belum ada. Kalau laki-laki melihat perempuan cantik sampai nabrak tiang listrik masih ada Pak ya. Masih ada gitu ya. Ya, kalau pernah laki-laki, tapi kalau perempuan ya melihat lawan jenis atau laki-laki, kenapa kok contohnya berbeda Ustadz? Ya beda. Karena hasrat laki kepada perempuan itu lebih tinggi dibanding hasrat perempuan kepada laki-laki. Ya, jadi kadar menahannya itu berbeda Pak. Karena perempuan itu tidak bisa langsung serta-merta suka pada pandangan pertama, jadi nggak langsung tertarik Pak. Karena perempuan tuh tertariknya karena nyaman hati, sehingga nggak peduli paras Pak, asal nyaman hati tertarik. Makanya ada orang ganteng tapi temperamental, KDRT ya dibuang Pak kemudian. Tapi ada yang nyaman membuat baper saja. Ya hati-hati, laki-laki buat baper itu dosanya besar, namanya dosa at-tahbib. Ya, menyuntikkan cinta yang membuat retaknya rumah tangga orang lain. Itu termasuk al-kabair, dosa besar. Jadi karena kita baperin istrinya orang, akhirnya orang tuh nyaman bersama kita. Itu dosa besar. Yang menjadikan orang akhirnya benci sama pasangannya, sama tambah tertarik sama kita. Nah, ini sering terjadi di dunia kerja. Maka saya katakan kalau kita bekerja dan memang tidak bisa menghindari ikhtilat di tempat kerja kita jemaah, minimalisir ikhtilat itu dengan kita yang menahan lewat hal-hal yang kecil. Masa kita kemudian tiap hari makan siang sama istrinya orang ya, oh ini satu tim saya Ustaz, ya tim cuma berdua, ya kita menjaga jemaah sekalian gimana caranya ya supaya tidak bersama, apalagi boncengan terus ya dengan mereka, atau mungkin dengan anak gadisnya orang belum menikah. Banyak perselingkuhan terjadi jemaah sekalian, anak yang belum menikah tapi terlambat nikah ya, akhirnya dengan orang yang lebih senior. Kenapa? Ini satu sisi kelemahan Pak. Wanita yang terlambat menikah, satu, hilang potret ayah dalam kehidupan masa kecilnya. Satu, maka dia sangat mudah tertarik kepada orang yang lebih tua karena ingin mencari sosok ayah yang hilang di masa kecilnya. Satu, terlambat nikah. Yang kedua, luka pengasuhan bisa jadi, atau tidak ada ayah, entah ayah meninggal atau memang nggak ada peran ayah, sama saraf-saraf kasih sayang nggak pernah disentuh oleh ayahnya. Itu potensi jamaah sekalian, mudah orang tua nanti berselingkuh sama anak-anak model seperti
Maka saya katakan dunia di luar itu keras, Pak. Maka imun dari rumah itu yang paling kuat. Ayah sayang sama kamu, nak. Sampai puncak imun tuh, Pak, ayah saking percaya, anak sampai percaya sama kita, pilihan kita tuh diterima sama dia. Ini yang terjadi beberapa, ada guru saya yang saya teladani jamaah. Anak-anaknya menikah itu pertama nggak nyari, karena Pak ayahnya berperan bukan hanya sebagai juri pernikahan anak-anaknya, mengeliminasi calon-calon yang datang, enggak, tapi ayahnya benar-benar berperan sebagai EO pernikahan anak-anaknya. Dok, ini salah satu termasuk yang terjadi barusan ini, ada Ustadz kami, Ustadz Umar Abdillah namanya, menanyakan kepada anak gadisnya, Dok, sudah siap nikah belum? Anak gadisnya mengatakan ini dekat banget dengan bapaknya, Pak. Komunikasi, ngobrol, artinya namanya kasih sayang. Maka kasih sayang dari luar tuh tidak dibutuhkan lagi, Pak. Jadi ada gombalan laki-laki itu tidak mempan sudah, Pak. Makanya anak perempuan ketika tidak mendapatkan dari ayahnya di rumah, gampang digoda di luar, gampang dipacari orang, gampang dibawa oleh orang lain. Nah, ini anak gadis saya contohkan, Masya Allah, solehahnya. Dok, sudah siap nikah? Saya ceritakan dialognya, nyata, Pak. Ini beberapa hari yang lalu. Menikah ini yang terakhir. Saya banyak belajar dari beberapa guru yang Masya Allah dekat dengan anak. Sebagaimana dulu sahabat Abu Bakar dekat dengan anaknya. Beliau nyarikan jodoh untuk anaknya dan anaknya terima. Saya carikan suami untuk anak saya, Aisyah. Saya carikan suami untuk putri saya, Asma binti Abu Bakar. Itu ditawarin sama bapaknya. Dan anaknya percaya, pokoknya jadi kata anak gadis ini, ya terserah bapak. Menurut bapak saya sudah layak belum menikah? Jawabannya menarik sekali. Menurut bapak saya sudah siap belum? Kalau menurut bapak sudah siap, saya nurut bapak. Kira-kira sudah ada pandangan belum? Belum, nak. Kira-kira kamu mau sama siapa? Saya percaya sama bapak. Saya yakin bapak tahu apa yang saya inginkan. Masya Allah, saya percaya bapak. Dan saya tahu bapak tahu yang cocok buat saya. Karena bapak tahu kekurangan saya. Saya nggak bisa ini, pasti bapak akan carikan laki-laki yang menerima saya seperti itu. Wah, itu jawabannya menarik sekali. Ya, jawabannya menarik. Dia percaya pokoknya sama ya. Inilah salah satu hal yang perlu kita perbaiki ya, masalah poin ini sama sekali. Saya kembali, jadi perempuan di kota itu ingin menjatuhkan keluarga Al-Aziz dengan cara ingin menyebar berita. Nah, sebagai terakhir, Pak, menyebar berita untuk perempuan itu lebih cepat. Nah, terbukti hari ini, Pak. Jadi netizen itu kalau perempuan, wah itu berita cepat viral. Contoh, berita yang cepat viral di Indonesia, Pak, terjadi perselingkuhan, itu nggak ada mama yang nggak tahu beritanya, Pak. Pasti tahu. Saya kemarin di SD Istiqomah di Lapangan Merdeka itu, para wali murid bilang, Ustadz materinya KDRT. Langsung cepet. Ya, kenapa ya? Karena ada kasus ini. Nggak ada yang nggak tahu, Pak. Ya, kasus Lesti itu nggak ada yang tahu, kalau ibu pasti tahu. Ya, saya pertama, kenapa ini? Apa maksudnya tema ini? Oh, karena begini. Ibu cepat sekali, Pak. Ya, makanya Mas sekalian, berita itu untuk wanita paling berat untuk menahan rahasia. Allah takdirkan wanita itu diberikan kegelisahan mendalam ketika mendapatkan sebuah permasalahan. Maka mereka lebih berhajat kepada telinga untuk yang mau mendengar obrolan mereka, curhatan mereka. Jadi bercerita di depan itu adalah ciri khasnya perempuan. Laki-laki cerita di belakang kalau sudah selesai. Maka perempuan harus bersabar kepada laki-laki ketika mereka nggak bercerita dulu di depan. Menurut laki-laki, aib dan kelemahan kalau bercerita belum ada solusi. Tapi nanti akan bercerita, cuman di belakang. Alhamdulillah kemarin ada masalah di kantor, tapi alhamdulillah udah beres. Nah itu laki-laki suka bercerita. Kalau perempuan enggak, seperti lahan parkir yang sangat luas. Mobil akan muter-muter pusing sebelum ketemu tempat parkir. Maka mereka sering nulis-nulis, Pak, nulis apa status, apa yang dilihat. Itulah kenapa Rasul mengatakan wanita itu kurang dari sisi akal. Bukan berarti bodoh. Wanita itu cerdas, Pak. Tapi kata Rasulullah, kurang dari sisi akal, kurang dari sisi agama. Dari sisi agama, karena ada haidnya, tidak selalu sempurna sholatnya. Ya, banyak gangguan lah ceritanya, Pak jemaah sekalian. Dari sisi akal, salah satunya adalah sering lisannya melampaui akalnya.
Inilah laki-laki diwajibkan sabar dengan ucapan perempuan karena terkadang dia berucap belum memikirkan. Jadi ini akal, ini mulut Pak. Jadi mulutnya duluan ngomong, baru dipikirkan. Sehingga banyak yang menyesal. Habis nyupit anak, aduh kenapa tak cupit anak? Tapi kejepit dulu Pak. Baru kenapa tak cupit tadi ya? Kenapa aku ngomong gitu sama makanya saya sering wanti-wanti kepada ibu-ibu. Siapapun yang menerima curhatan dari keluarga temannya, jangan langsung ikut campur tangan dan baper. Kenapa? Banyak yang baper karena mendengar cerita temannya tentang masalah rumah tangga yang merupakan aib. Dia masih baper, besok temannya sudah mandi keramas lagi, Pak. Bisa paham maksud saya, Pak? Kita yang diceritain masih emosi. Lah yang cerita sudah mandi keramas lagi. Maksudnya sudah baikan lagi sama suaminya. Ya karena apa? Karena ada menyesal. Terenyuh hatinya, suaminya minta maaf. Berhubungan lagi jamaah. Kita yang diceritain masih gerundel marah-marah. Makanya jangan, nah ini kenapa tadi meletakkan lisan. Itulah kenapa dalam bab peradilan Islam itu mereka tidak boleh menjadi ketua pemutus bab pidana. Kalau perdata masih ada yang membolehkan madhab Hanafi. Tapi kalau pidana, ini dalam hukum pengadilan Islam ya, beda kalau dalam pengadilan umum mungkin ya. Hari ini apalagi semua profesi bebas laki perempuan. Tapi kalau dalam pengadilan Islam, apalagi dalam urusan pemutusan hukum keluarga. Saya kalau ada kasus rumah tangga dari saudara-saudara kita yang punya masalah, hakimnya lagi perempuan, Pak. Perempuan, aduh subhanallah, minta tolong aja sama Allah, Pak. Bukan perempuan tidak pintar, karena kadang rasa lebih dominan. Bayangkan memutuskan hukum kalau pakai rasa, Pak. Ngesakno, waduh nangis ya terdakwanya, ikut baper apalagi sesama perempuan yang menjadi kliennya, ikut baper, berbahaya sekali Pak. Saya pernah cerita tentang Nabi Yusuf sebagai penutup tausiah saya pagi hari ini. Seorang hakim di zaman tabi'in diprotes oleh ibu-ibu terdakwa. Kenapa Anda tidak membela saya? Saya sudah nangis, saya sudah bersumpah, macam-macam kalau disebutkan. Hakim tersenyum mengatakan, tahukah kalian para pendusta dulu di masa Nabi Yusuf juga mereka bersumpah dan mereka berkali-kali bersumpah. Siapa itu? 10 saudara Nabi Yusuf. Tahukah kamu bahwa saya pendusta dulu meneteskan air mata ketika berdusta kepada Nabi Yakub bahwa saya Nabi Yusuf katanya dimakan serigala. Datanglah saudaranya dengan menangis di waktu Isya di malam hari. Dan itulah kenapa dalam Islam tangisan air mata belum menjadi bukti hukum untuk membuat seseorang itu kemudian tidak bersalah. Nah, itu nanti ada. Makanya kalau sudah nangis sama-sama terenyuh hati, vonisnya bisa berubah gara-gara perasaan dominan, itu bahaya. Ya, maka ini nanti ada babnya tersendiri. Maka jamaah sekalian, ini poin pentingnya. Jadi kalau ada rahasia, tidak selalu semua diceritakan kepada perempuan. Termasuk dalam bab rumah tangga, Pak. Gini, Pak, praktek nyatanya, jangan cerita sama yang lain ya. Jamaah kalau ngomong gini sama perempuan, nanti terjadi, Pak. Nanti cerita sama temennya, ada apa sih cerita, please, gak tahan tuh Pak, pasti. Maka Rasul menggaranti surga bagi perempuan yang bisa menjaga lisan. Kenapa kok Rasul ngasih tiket surga istimewa, Pak? Karena berat menjaga lisan bagi perempuan. Nanti dicerita sama temennya, pesannya juga sama. Ini cuman kamu yang tak ceritain ya, jangan cerita ke yang lain. Oke, satu orang. Satunya lagi juga cerita sama satunya lagi, Pak. Cuman kamu yang tak ceritain ya, jangan cerita sama yang lain. Jadilah 1000, Pak. 1 kali 1000. Barakallahu fikum, nanti kita akan lengkapi di pertemuan berikutnya gimana seperti ini, karena ini adalah harus saling melengkapi. Kekurangan itu termasuk nanti contoh dari sahabat Umar, omelan istrinya kenapa bisa disabari, ya kenapa disabari, padahal beliau kok di luar tegasnya luar biasa. Salah satunya karena beliau meyakini ucapan perempuan kadang melampaui akalnya. Jadi belum dipikir, kadang maka wajib laki-laki sabar dulu, nggak langsung merespon dengan apalagi dengan temperamen kita. Ya, baik demikian jemaah yang muliakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Oh iya, saya di majlis mulia ini karena majlis yang dinaungi malaikat, insyaallah saya nitip sedekah doa untuk ayah saya, kesehatannya, kesembuhannya. Hari ini masih dirawat di rumah sakit, komplikasi. Mohon izin untuk
memanjatkan doa kepada Allah di waktu duha atau syuruk ini. Semoga doa jamaah sekalian Allah ijabah untuk kesembuhan ayah kami, Ayahanda Ustadz Sirojul Munir ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.